Sudah siap dibacakan? Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi dengan orang yang suka membaca pengalaman teman. Jadi hari ini saya masih tetap kepingin membaca pengalaman orang terus. Itu memang bagian dulu membaca. Jadi kita meneruskan yang kemarin ya 5 nominasi yang kita bahas. Yang kedua tentang manusia suci dan lanjutannya yang kemarin tentunya yang belum selesai. Judulnya adalah proses bertemunya manusia yang disucikan dan manusia suci. Jadi manusia yang disucikan yang dimaksud adalah Muhammad dan manusia suci yang dimaksud adalah MR. Memang sengaja ada satu inisial memang perlu saya ganti dalam buku ini. Harusnya juga nggak boleh mau dari Maha Suci kok diganti. Tapi untuk biar tidak mengurangi konflik ke seseorang, maka ada beberapa nama yang harus tetap diinisialkan. Oke, saya baca proses bertemunya manusia yang disucikan dan manusia suci. Sudah menjadi pertimbangan dan kebiasaan dari KL untuk membuat sebuah kisah atau cerita pada hambanya. Jadi settingan cerita kadang-kadang yang rata-rata memang dari KL juga ada settingan cerita. Sehingga hamba-hambanya akan menjadi pembaca, pemikir, penonton dari setiap kisah yang diberikan itu. Ketika kamu membaca Al-Quran, kamu ya diharapkan menjadi pembaca, pemikir, penonton dari setiap kisah yang diberikan itu. Kalau kamu tahu tentang cerita Isa, mesti kan juga akan menggambarkan. Makanya dikatakan penonton juga di situ. Muhammad belum mengenal MR. MR sudah mengenal Muhammad. Karena MR ini hidupnya di akhir zaman, otomatis MR mengenali nama Muhammad. Jadi di sejarah itu, walaupun di masa-masa kecilnya MR ini juga pernah ditemui oleh Muhammad di mimpi waktu masa-masa kecil dan masa remajanya. Terjadi proses yang cukup lama untuk Muhammad mengenal siapa MR itu. Jadi Muhammad sendiri untuk mengenali MR ternyata prosesnya juga lama. Memang sosok MR waktu itu masih disembunyikan sama Tuhan. Yang Maha Suci menyampaikan bahwa, jadi yang Maha Suci ini menyampaikan kepada siapa? Kepada Muhammad. Ya. Yang Maha Suci menyampaikan bahwa suatu saat nanti Muhammad akan ada orang yang akan mengkritikmu, membencimu, tetapi dia adalah umatmu dan menjadi pengikutmu dan juga berada di sebelahmu saat kamu akan mendampingi seluruh umatmu itu. Jadi Maha Suci ngomongnya ke Muhammad seperti ini. Ya, suatu saat nanti Muhammad akan ada orang yang akan mengkritikmu, membencimu, tetapi dia adalah umatmu dan menjadi pengikutmu dan juga berada di sebelahmu saat kamu akan mendampingi seluruh umatmu itu.
Yang Maha Suci ngomongnya ke Muhammad seperti itu. Muhammad tampak biasa-biasa saja dengan apa yang aku ucapkan. Aku siapa? Maha Suci. Namun Muhammad jadi merasa lucu. Dapat informasi seperti itu, Muhammad, lucu banget orang ini. Orang ini mengkritik saya, tapi orang ini kok menjadi pengikut saya. Begitu. Muhammad tampak biasa-biasa saja dengan apa yang aku ucapkan. Namun Muhammad jadi merasa lucu. Mengapa orang yang akan membencinya berada di sebelahnya? Jadi lucunya begitu. Membenci tapi berada di sebelah Muhammad. Mengapa dia tidak menjauh atau memutuskan untuk tidak mengikuti apa-apa yang menjadi ajarannya? Itu yang tanda tanya di Muhammad terhadap orang itu. Itu pertanda bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang sesungguhnya menjadi pengikutku. Bahkan dia pengikutku. Muhammad menantikan kehadiran sosok yang dimaksud oleh Tuhan. Jadi ketika Nabi Muhammad dapat omongan dari Tuhan itu, akhirnya Nabi Muhammad ini juga penasaran. Siapa sosok itu? Lucu banget orang ini. Orang ini membenci saya, mengkritik saya, tapi dia menjadi pengikutku. Dan dia selalu berada di sebelahnya Muhammad waktu umat itu akan dibawa. Lucu banget orang ini. Kayak apa ya orang ini? Nah, Nabi Muhammad memang jauh-jauh hari sebelum raga itu diturunkan sudah mendapatkan informasi dari Tuhan. Berarti Nabi Muhammad juga akan turun juga sebenarnya kalau lihat buku ini loh, di akhir zaman akan turun juga karena raga itu kan diturunkan di akhir zaman. Nah, mungkin akan dipertemukan dengan sosok manusia suci tersebut, akan diturunkan juga di akhir zaman. Nah, itu. Alinea berikutnya. Setelah kelahiran raga MR, banyak proses kehidupan yang dijalani oleh MR sebagaimana dijalankan manusia pada umumnya. Jadi sosok ini terlahir sebagai manusia biasa dan menjalani kehidupan kebanyakan orang. Perilaku MR tidak tampak sebagai perilaku petugas Tuhan atau bahkan perilaku raga Tuhan yang ada di bumi. Perilaku MR nampak seperti orang pada umumnya dan tidak menyalahi aturan dan tidak memberikan keadaan yang asing pada sekelilingnya. Jadi raga ini diturunkan di bumi ya tidak membuat orang keheranan tentang sosok yang konon ceritanya raga Tuhan di bumi. Tapi karena ini dicipta oleh Tuhan, maka itu enggak pantas disembah sosok itu. Hanya kepada orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, dialah orang yang akan banyak menilai pada sosok raga MR. Kalau ada orang-orang yang ingkar akan menilai raga itu kayak apa. Makanya raga itu kemungkinan akan dibully, kemungkinan banyak dirasani, ya. Kok raga yang seperti itu, raga Muhammad banyak yang rasani, ya. Saya ulang lagi, hanya kepada orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, dialah orang yang akan banyak menilai pada sosok raga MR. MR adalah raga biasa. Dengan pendidikan rohani adalah
kunci utama dalam hidupnya. Jadi kalau kalian ketemu MR, selalu bicaralah tentang rohani. Itu akan lebih sambung. Kalau lihat buku ini, bahwa raga MR itu selalu menyukai pendidikan rohani. Jadi kunci utama dalam hidupnya itu pendidikan rohani. Bahkan perjalanan MR ini ketika ketemu orang-orang yang pelaku spiritual, MR ini selalu kepingin tahu bagaimana pengalaman kamu secara rohani, tidak kepingin dikasih teori-teori. Itu mungkin perjalanan MR di masanya. Dia menjalankan proses kehidupan ini berdasarkan alur perjalanan rohani umat manusia. Berarti MR ini suka dengan perjalanan rohaninya umat manusia. Suka banget MR ini. Sedangkan Muhammad adalah pengiring jasmani raga MR. Sedangkan Muhammad adalah pengiring jasmani raga MR. Jadi Nabi Muhammad ini ceritanya adalah pengiring jasmani raga MR. Saat usia menginjak dewasa, kemampuan untuk menganalisa kejadian-kejadian sudah dimiliki raga MR. Dari situlah fase-fase untuk Tuhan mulai memperkenalkan dirinya berjalan. Nya Tuhan. Dari situlah fase-fase untuk Tuhan mulai memperkenalkan dirinya berjalan. Jadi di fase analisa, di situ Tuhan juga memasuki raga itu untuk menganalisa kehidupan. Karena raga MR di perjalanan hidupnya sering menemukan hal-hal yang tidak masuk di akalnya. Perjalanan hidupnya seperti itu. Dan kalau dihitung-hitung lagi, sesungguhnya Tuhan sendiri yang menganalisa kehidupan yang sudah salah. Dan Tuhan sudah melakukan perbaikan-perbaikan tentang perjalanan hidup manusia melalui raga MR itu. Makanya sebenarnya banyak pola pikirnya dipengaruhi oleh Tuhan, disadari atau tidak pada masa-masa si MR ini di fase remaja ya, atau di masa dewasa. Karena di situ dia menemukan sesuatu yang tidak masuk di akalnya, dan akalnya itu adalah perwakilan Tuhan yang bekerja di sana. Akhirnya disadari atau tidak, MR ditunjukkan bagaimana tatanan kehidupan yang pada masa MR itu sangat bertolak belakang. Jadi Tuhan memang ingin membenahi sistem-sistem yang ada di dunia itu. Salah satu cerita settingan dari Yang Maha Suci harus dilaksanakan oleh raga. Berarti kehidupan raga ini memang banyak disetting oleh Maha Suci juga, mungkin oleh maha-maha yang lain juga. Dan apabila raga tidak mengikuti settingan Yang Maha Suci ini, kemungkinan besar status manusia suci tidak hadir dalam raganya. Nah, kalau raga tidak mengikuti settingan dari Maha Suci, maka kemungkinan besar status manusia suci tidak hadir dalam raganya. Tetapi raga MR adalah raga settingan, dan segala sesuatu yang dia lakukan adalah apa yang ingin dilakukan Tuhan. Nggak enak jadi MR. Ya, makanya dulu menurut cerita MR, dia bercerita kepada teman-temannya, kenapa hidup saya seperti ini, nggak diperbolehkan memilih jalan hidup. Sementara kebanyakan orang boleh memilih jalan hidup yang dia sukai, yang dia mau.
tapi kenapa dirinya tidak sama seperti mereka? Itu yang menjadi protes MR yang diceritakan kepada teman-temannya. MR memang diarahkan untuk banyak mempelajari tentang ilmu agama. Karena ilmu agama sudah tidak sampai pada agama itu sendiri. Jadi memang sengaja Tuhan mengarahkan MR ini untuk mempelajari agama, karena agama itu tidak sampai pada agama itu sendiri, esensi agama itu sendiri sudah buyar. Seakan-akan ada banyak berhala seperti pada zaman Nabi Muhammad dulu. Sudah ada Ka'bah tapi ada berhala-berhala yang lain. Seperti itu sama sekarang ini banyak konsep-konsep berhala, disadari atau tidak. Salah satu agama di situ ada lembaga Tuhan yang berani menghalalkan dan mengharamkan satu permasalahan, padahal itu hak Tuhan. Itu berhala yang sudah mengaku-ngaku Tuhan tanpa disadarinya. Iya nggak sih di kehidupan akhir zaman ini, bahwa keputusan tentang satu permasalahan agama selalu yang memutuskan adalah lembaga negara itu sendiri. Kayak lembaga negara itu atau lembaga dampingan negara itu menjadi Tuhan. Semuanya harus ada label halal 100% dengan satu biaya sekian baru dikasih label halal. Itu di negara mana? Ya di negara mana aja. Ya, di negara mana aja. Ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Brunei, ada di Arab Saudi atau negara-negara Islam yang lainnya. Apabila ilmu itu masih menyebar, ilmu apa itu? Ilmu agama. Apabila ilmu itu masih menyebar di dunia dan dinikmati oleh seluruh penduduk dunia tanpa ada pemberi kebenaran, maka dunia sudah tidak ada penopang. Jika ini tetap berjalan dan ini tidak dibongkar lagi untuk menyadarkan pemeluk-pemeluk agama, ya maka ajaran agama sudah tidak ada penopang. Bagaimana kalau ajaran agama tidak bisa menopang? Maka agama itu menjadi andil, menjadi urun hancurnya dunia ini. Begitu saudaraku. Apakah seperti itu? Lihat aja yang terjadi sekarang ini. Yang Maha Suci menginginkan raga MR untuk belajar di sebuah universitas yang bernama UIN Sunan Ampel. Kalau dulu namanya IAIN. Kalau dulu. Disitulah awal dipertemukannya antara Muhammad dengan MR. Muhammad ini Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad kelayapan ya. Nah ini IAIN. MR adalah seorang penganalisa yang dia adalah pembanding bagi Muhammad. Muhammad sudah mengetahui sosok MR karena sudah terlahir. Sekarang sudah mengetahui sepak terjangnya MR. Muhammad sudah mengetahui sosok MR sebab Yang Maha Suci mulai menjalankan skenario untuk mempertemukan kedua orang itu. Jadi mempertemukan antara Muhammad dengan MR. Dan Muhammad ditunjukkan MR. MR ditunjukkan Muhammad. Jadi dep-depan ya. Menurut Muhammad mungkin ya. Keduanya saling mempelajari apa yang ada pada diri mereka masing-masing, dipertemukan untuk saling mempelajari diri masing-masing. Ternyata ini juga settingan, skenario dari Tuhan. Gak ngomong-ngomong Bian. Mungkin kalau dulu ngomong, mungkin saya bisa bilang sama MR-nya itu ya.
Begitu. Nggak tahu saya akan bilang apa sama MR itu. Loh, berarti kenal sama sosok MR. Ya, kayaknya ya kenal juga. Orangnya itu nggak teli, nggak play, wes tidak menunjukkan kalau dia itu manusia suci. Waktu itu lah ya. Makanya saya membaca sekarang kan sudah tahu kalau dia manusia suci, ya. Iya, makanya tidak menunjukkan kalau dia waktu itu seorang manusia suci. Oh, kamu tahu orang yang gaplek, mungkin teman-temannya banyak yang tahu. Teman-temannya itu. Atau memang manusia suci seperti itu? Ya begitu. Sholatnya ada ditambah-tambah. Masa ada jamak kubro? 5 waktu langsung disingkat aja. Nah, itu kan sudah aneh-aneh juga. Makanya saya ketemu orang itu aneh. Dia suka sholat pada saat orang-orang itu semua tertidur. Itu sukanya begitu si MR itu. Yang pernah saya kenal, dia seperti itu. Kenalannya di mana? Ya waktu itu di kampus, satu angkatan. Iya, satu angkatan. Iya, dan ketepatan lulusnya sama-sama. Iya, sama-sama lulusnya waktu itu sampai akhir waktu itu. Iya, sampai molornya. iya, Hampir DO. hampir DO. Dan itu ada surat yang masuk ke desa. Belajar Anda kurang 2 semester. Itu masih santai si MR ini. Tahun berikutnya ada lagi. Ini ada surat dari desa, dari kampus IAIN Sunan Ampel. Ternyata di situ studi Anda kurang 1 semester. Nah, begitu. Ya itulah MR, nggak tahu. Mau disetting untuk kependidikan, tapi di sana untuk melajari ilmu agama, ternyata ya nggak terlalu banyak melajari ilmu agama. Sok datang di perpustakaan, nggak tahu yang dibaca itu apa. Melete kayak yang dibelajar itu yang berbunyi-bunyi Arab, nggak ada yang berbunyi Indonesia. Ya itu soknya MR itu. Nggak tahu waktu itu kalau dia termasuk adalah akan disetting menjadi manusia suci. Waktu itu ya saya lirik aja orangnya. Gimana ngeliriknya? Mungkin bisa kamu bayangkan sendiri saya melirik si MR itu ya. Di satu sisi mereka siapa? MR dan Muhammad. Mereka mendapatkan banyak pelajaran dari masing-masing raga. Kemudian semakin mereka mempelajari satu sama lain, maka mereka akan semakin menemukan banyak kekurangan di dalam diri mereka masing-masing. Jadi tidak melajari kekurangan lawan, tapi masing-masing menyadari kekurangan diri masing-masing, tidak mempelajari kekurangan diri lawan. Ya, hingga akhirnya antara MR dan Muhammad sama-sama berebut dirinya tidak merasa lebih baik. Seandainya kalian sama-sama ketemu ini juga dilakukan oleh imam-imam yang terdahulu juga sama seperti itu kan, nggak merasa lebih baik, selalu mengunggulkan imam yang lain. Ini harusnya yang perlu dicontoh. Dan perjalanan MR dengan Muhammad juga sama-sama seperti itu, berebut dirinya tidak merasa lebih baik. MR mengakui bahwa Muhammad yang terbaik, dan Muhammad mengakui bahwa MR yang terbaik. Nggak tahu pandangannya MR ke Muhammad itu selalu mencari alasan bahwa Muhammad itu adalah hamba yang terbaik. Nggak tahu juga perasaan Muhammad ketika memandang MR, bahwa MR itu lebih baik dari diri Muhammad. Nggak tahu perasaan Muhammadnya kayak apa. Tidak ada titik temu satu sama lain karena mereka masih berebut untuk saling mengunggulkan lawan. Seandainya itu bisa kalian pelajari, selalu mengunggulkan lawan, kamu tidak merasa lebih baik dari lawanmu. Seperti itu, asik kali ya.
yang Maha Suci mulai memberikan jebakan kepada keduanya. Jadi dua-duanya ini dijebak sama Maha Suci. Berarti sebelum ada acara jebakan Batman, Maha Suci sudah membuat jebakan Batman. Berarti TV-TV banyak mengikuti Maha Suci juga ini ya. Hal ini untuk sama-sama saling menerangkan posisi di antara keduanya. Jebakan yang diberikan kepada Muhammad adalah salah satu konsep mengenai tentang siapa MR itu. Dijebak Muhammad tentang MR itu. Muhammad tidak mengetahui bahwa MR adalah manusia suci. Waktu itu Muhammad tidak tahu bahwa yang dihadapi adalah manusia suci. Sedangkan saat dalam pertemuan itu Muhammad menemukan banyak hal baru dan bertentangan dengan apa yang dia rasakan. Jadi ketika ketemu MR banyak hal baru dan bertentangan dengan apa yang dia rasakan. Dia siapa? Muhammad. Seakan-akan Muhammad memperkuat apa yang pernah diucapkan oleh Yang Maha Suci kepada dirinya. Bahwa akan ada sosok yang mengkritik dan membenci Muhammad. Tetapi masih tetap di barisannya. Bahkan berada di sebelahnya. Yang membuat Muhammad tidak sepakat atau merasa ada yang salah dari MR adalah dari perasaan MR yang mengira bahwa umat Muhammad adalah umat yang sempurna. Semua yang ada pada diri Muhammad adalah petunjuk. Tetapi selama ini Muhammad merasa bahwa umat setelahnya adalah umat-umat penyempurna dari kaumnya. Begitu. Muhammad, engkau tempatnya petunjuk. Makanya kalau engkau tempatnya petunjuk, ya makanya kamu orang yang hebat. Padahal di pandangan Muhammad sendiri kan setelahnya itu adalah umat penyempurna dari kaumnya. Jebakan yang diberikan Yang Maha Suci kepada MR, jebakan yang diberikan Yang Maha Suci kepada MR adalah bentuk dari rasa lebih baiknya kepada Muhammad. Jadi MR ini dijebak, dia merasa lebih baik kepada Muhammad. Ya mungkin yang pernah diceritakan olehnya tentang protesnya dia tentang hukum syirik. Bahwa MR mengatakan, saya akan menjadi pembelanya umat Muhammad. Manakala umat Muhammad dihukum syirik sama Tuhannya. Itu yang pernah dikatakan MR kepada kita-kita semuanya. Seperti itu. Menjadi pembela. Siapapun yang mengikuti ajaran Muhammad dengan ketulusan, dengan satu keyakinan, maka dia akan menjadi pembela manakala umat Muhammad itu dihukum syirik sama Tuhannya. Karena hukum syirik itu kan dosa yang tidak terampuni. Otomatis dia masuk neraka. Karena di pandangan MR, kenapa Muhammad tidak mengantarkan umatnya kepada Tuhannya? Itu yang dipermasalahkan oleh MR kepada Muhammad. Makanya MR merasa nggak tahu apakah di situ merasa lebih baik. Saya juga nggak tahu apa yang dirasakan MR pada waktu itu. Dia siapa? MR merasa menjadi orang yang diuntungkan karena dia bukan Muhammad. Mungkin di perasaan MR pada waktu itu fase kenabian sudah selesai dan ada satu konsep dari Tuhan tentang tentang liqa Allah, tentang pertemuan dengan Tuhan itu ada di Al-Qur'an. Makanya di perasaan MR pada waktu itu MR nggak bisa mengejar di sisi akhlaknya seperti akhlak Muhammad, tapi MR kepingin ada sesuatu yang tidak ada pada Muhammad pada waktu itu. Karena di pandangan MR pada waktu itu Muhammad terhubung dengan kalam-kalam ilahi itu melalui Jibril karena dia kena hukum protokoler kenabian. Makanya si MR ini seneng
ketika sudah fase kenabian itu ditutup, karena di situ sudah nggak ada jarak antara dirinya dengan Tuhannya. Makanya dia kepingin selalu bersama dengan Tuhannya. Begitu. Makanya saya ulangi lagi, dia merasa menjadi orang yang diuntungkan karena dia bukan Muhammad. MR merasa dirinya adalah umat Muhammad, tapi MR ini merasa dirinya adalah umat Muhammad. Sehingga apa-apa yang MR lakukan, apabila itu sebuah kesalahan, maka MR adalah umat yang sempurna atau yang lebih baik dari Muhammad itu sendiri. Nah, itu jebakan Maha Suci kepada MR karena merasa dirinya adalah umatnya Muhammad, dan ada kelebihan umat Muhammad yang disampaikan Muhammad menurut ajaran atau menurut kitab-kitab yang sudah dibaca oleh MR. Makanya MR ini merasa diuntungkan karena dia bukan Muhammad. Kalau Muhammad mesti ada protokoler kenabian, tapi kalau kelebihan umat Muhammad, maka itu juga dibaca oleh MR. Makanya fasilitas atau kelebihan umat Muhammad itu dijadikan patokan oleh MR untuk dekat sama Tuhannya. Saya diuntungkan. Untung saya tidak pada zaman kenabian. Kalau saya zaman kenabian, saya juga sulit ketemu Tuhan. Nabi aja harus mengalami protokoler ketuhanan. Tapi menurut buku kemarin, yang masuk ke Tuhan itu pun diundang. Kalau saya bukan Ali bin Abi Thalib, mungkin saya nggak diundang. Kalau saya menjadi Umar bin Khattab, mungkin nggak diundang, karena di cerita itu yang diundang kan adalah Ali bin Abi Thalib sama Fatimah. Waduh, untung saya terlahir, mungkin ya omongannya MR begitu, mungkin saya terlahir selepas fase kenabian. Itu sangat menguntungkan buat MR. Gitu konon ceritanya seperti itu. Apa? Kepingin jadi MR juga? Keduanya mulai terjebak dengan perasaannya masing-masing, sehingga ditunjukkan oleh Yang Maha Kuasa kepada masing-masing raga bahwa keduanya mempunyai pola pikir yang harus ditemukan. Dari situlah Yang Maha Kuasa memperkenalkan siapa sosok di antara keduanya. Nah, baru diperkenalkan. Satu, Muhammad, orang yang disucikan. Dua, MR, manusia suci. Dan keduanya sama-sama tidak saling unggul satu sama lain. Manusia yang disucikan bukanlah manusia yang paling baik. Serta manusia suci juga bukanlah manusia yang paling baik. Muhammad menerima atas kehendak atau rangkaian julukan manusia yang disucikan kepada dirinya. Sebab dia tahu bahwa menjadi seorang manusia yang disucikan digunakan untuk kemanfaatan banyak umat. Umat tidak akan menemukan jalan kebenaran manakala Muhammad masih belum mengetahui mana itu benar dan mana itu salah. Bukan berarti Muhammad sewenang-wenangnya dalam berbuat. Justru Muhammad mempersilahkan Yang Maha Suci untuk bekerja di dalam dirinya, membenarkan ajaran-ajaran yang telah datang sebelum dirinya. Manusia suci juga bukanlah manusia terbaik. Sebab apa-apa yang datang kepada manusia suci ditujukan untuk membawa umat Muhammad selain mengetahui ajaran kebenaran, juga menyampaikan ajaran kebenaran. Yang Maha Suci bekerja hingga umat-umat itu dapat menjadi alat Tuhan untuk bekerja
sebagaimana misi dari Yang Maha Suci. Manusia suci adalah akhir atau puncak perjalanan manusia suci yang disucikan. Saya ulang lagi, manusia suci adalah akhir atau puncak perjalanan manusia yang disucikan. Itu berarti perjalanan kehidupan berlangsung sempurna walau berada pada raga yang berbeda. Muhammad dan MR dijadikan satu untuk bekerja mendampingi umat, dan mereka siapa? MR dan Muhammad ya. Dan mereka tidak dapat terpisah kecuali masing-masing di antaranya keduanya mundur dari julukan yang diberikan itu. Begitu. Jadi nggak bisa keluar kalau dia mundur dari julukan. Begitu saudaraku. Jadi manusia suci ini sebenarnya sosok. Ya, manusia suci itu hanya sosok dan ditempelkan pada raga. Makanya dikatakan 5 nominasi dari konsep Tuhan. Oke, dilanjut.